Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang berbahagia dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berjumpa kembali dalam pembahasan kali ini dan insya Allah materi yang akan saya bahas masih seputar ilmu sorok yang kaitannya dengan bina dan sigot. Ya, karena daripada teman-teman santri kita, ya khususnya santri-santri saya pribadi, ya, banyak sekali yang belum mengerti ya perbedaan antara bina dan sigot ataupun belum mengerti arti daripada bina dan sigot. Nah, maka pada kesempatan ini saya fokus hanya akan membahas pengertian daripada bina dan sigot. Maka langsung saja masuk dalam materinya. Di sini sudah saya tuliskan pengertian ya masing-masing daripada bina dan sigot. Nah, di sini dikatakan al-bina'u huwa sigotul kalimatil malfudhati min haitsu jinsi hurufil usul. Artinya bina yaitu bentuk kalimat yang ditinjau dari huruf asalnya. Jadi bina itu adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari huruf asalnya. Nah, maksudnya apa? Ditinjau dari huruf asalnya. Seperti yang kita ketahui bahwa ya, di dalam bentuk kalimat itu nanti ada yang disebut dengan binanya, bina soheh, ada binanya, bina lafif, bina ajwa, bina misal yang jumlahnya ada 7 itu. Ya, kalau dalam nadomanya berbunyi kira-kira seperti ini. Sohih hastun, misalastun, mudho'af, lafifun naqisun mahmudun ajwaf. Jadi itulah yang disebut dengan bina. Misalkan ya, karena bina jadi jumlahnya ada 7 ya. Ya, bina itu ya, jumlahnya ada 7. Ya, salah satunya mungkin di sini saya katakan ya binanya adalah bina soheh. Ya, yang pertama adalah bina soheh. Nah, bina soheh itu adalah kalimat fi'il yang fa fi'ilnya, ain fi'ilnya, dan lam fi'ilnya tidak terdapat huruf elat. Contohnya seperti lafaz doroba ini. Dot ini ya disebut sebagai fa'ul fi'il. Nah, ro-nya disebut sebagai ainul fi'li. Ba-nya disebut sebagai lamul fi'li. Dot namanya fa fi'il, ro ain fi'il, ba lam fi'il. Ya, karena sesuai wajahnya adalah fa'ala. Nah, ini jadi doroba ini ya disebut dia adalah bina soheh. Nah, doroba disebut bina soheh. Kenapa disebut bina soheh? Karena fa fi'ilnya dot ini bukan berupa huruf elat. Nah, ain fi'ilnya ro ini juga bukan berupa huruf elat. Jadi ba ini ya sebagai lam fi'il juga bukan berupa huruf elat. Nah, seperti yang kita ketahui huruf elat itu alif, wawu, dan ya. Manakala ya antara fa fi'il ro dan ba fi'il ini terdapat salah satu huruf 3 ini berarti namanya tidak soheh. Nah, itulah yang dimaksud bina ya, yaitu bentuk kalimat yang ditinjau dari segi huruf asalnya. Ya, ini yang saya garis bawahi ditinjau ataupun dilihat dari segi huruf asalnya. Nah, misalkan saya contohkan kalimat yang lain. Contohnya adalah koala umpamanya. Nah, jadinya nanti kola gitu ya, karena itu proses pengilalan. Nah, kita tuliskan saja contohnya hanya secara asal bentuk kalimatnya. Jadi di sini ada lafaz koala.
Qawala ini ya, disebut adalah binanya, bina ini ya, disebut adalah bina ajwab. Disebut ajwab wawi. Kenapa disebut ajwab wawi? Sesuai dengan takrifnya, apabila ada kalimat fiil yang ain fiilnya berupa salah satu, yang ain fiilnya berupa huruf wawu atau iya, maka kalimat itu disebut dengan bina ajwab. Nah, di sini kita tadi perhatikan ya, qawala ini kof ini sebagai faul fi'li. Nah, yang pertama namanya fa'il. Kemudian wawunya ini sebagai ainul fi'li. Kemudian lamnya di sini disebut sebagai lamul fi'li. Ya, sama seperti lafaz doroba. Jadi yang posisinya dia menempati terhadap fa'il ya, maka disebut fa'il. Jadi kof ini namanya fa'il, wawu namanya fi'il, lam juga namanya fi'il karena wajahnya adalah fa'ala ya. Nah, qawala di sini disebut sebagai bina ajwab. Nah, karena ain fi'ilnya nih ya, ain fi'ilnya berupa huruf wawu. Nah, ini disebut bina ajwab karena ain fi'ilnya adalah berupa huruf wawu. Sementara dia bina ajwab itu sendiri ya, terbagi dua, ada ajwab wawi, ada ajwab ya'i. Nah, qawala, nah berarti ini disebut bina ajwab. Nah, ini arti daripada bina karena di sini pengertiannya sama tadi ya. Bina yaitu bentuk kalimat yang ditinjau dari segi huruf asalnya. Nah, ini huruf asalnya wawu, do, ro, ba ini huruf asalnya. Ko, kof, wawu dan lam ini adalah huruf asalnya. Kemudian kita langsung masuk ke pengertian sigot. Pengertian sigot atau definisi sigot, wasigotu hiya hay'atul kalimati al-malfudhati min haitsul makna. Sigot adalah keadaan kalimat yang ditinjau dari segi maknanya. Itu berarti perbedaannya gini. Nah, kalau bina itu ya bentuk kalimat yang dilihat atau yang ditinjau dari segi hurufnya, ya lafadznya. Nah, berarti sigot nah, kebalikan daripada bina. Nah, sigot adalah keadaan kalimat yang ditinjau dari segi maknanya. Nah, maksudnya ditinjau dari segi maknanya bagaimana? Nah, karena sigot itu nih, ya, saya contohkan, nah bentuk sigot itu nanti yang ada 10 itu ada sigotnya namanya sigot madi atau disebut dengan fi'il madi. Ada namanya sigot fi'il mudhore. Ada juga disebut dengan sigot isim masdar. Ada juga disebut dengan sigot isim fa'il ya. Ada juga disebut dengan sigot isim maf'ul. Fi'il amr, terus fi'il nahi, isim zaman dan isim makan. Kalau tidak salah totalnya itu ada 10. Nah, jadi ini pengertian daripada sigot itu adalah sebuah kalimat yang dilihat atau ditinjau dari segi makna. Ya, kebalikan daripada bina. Kalau bina ditinjau dari segi lafadznya atau huruf asalnya, sementara sigot adalah lafadz ataupun bentuk kalimat yang ditinjau dari segi maknanya. Nah, maknanya apa? Contoh sigot madi. Nah, doroba contohnya. Nah, doroba ini maknanya dia madi, artinya madi sesuatu yang sudah terjadi. Berarti doroba maknanya sudah memukul ya, atau telah memukul. Nah, kemudian fi'il mudhari'nya doroba ya ribu. Ya, contohnya adalah ayat 1000. Nah, ini juga bentuk nih namanya sigot nih. Berarti doroba namanya sigot, ya 1000 namanya sigot. Nah, doroba sigotnya madi, terus ya 1000 sigotnya mudhore.
Nah, berarti yadribu sigotnya ditinjau dari segi makna. Nah, maknanya apa? Karena fi'il mudhari berarti menunjukkan makna yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Nah, berarti ini maknanya ya. Sedang artinya yadribu berarti sedang memukul. Nah, ini doroba yadribu. Kemudian masdarnya apa? Doroba yadribu. Masdarnya adalah dorban. Nah, dorban ini juga ya ditinjau dari segi makna. Itu namanya sigot. Apa maknanya? Dorban maknanya adalah ismul hadas, artinya nama pekerjaan. Berarti dorban maknanya, segi maknanya adalah memukul. Termasuk juga isim fa'il. Ya, doribun isim fa'ilnya. Isim fa'il daripada doroba adalah doribun. Artinya doribun adalah orang yang memukul. Kemudian juga madrubun. Artinya orang yang dipukul. Jadi dari doroba ya sigot madi doroba berubah sigot mudorek menjadi yadribu, sigot masdar dorban, isim fa'il ya sigot menjadi doribun, sigot isim maf'ul menjadi madrubun. Dan ini maknanya dia berbeda-beda. Itu pengertian daripada sigot. Nah, jelas perbedaannya. Jadi saya tarik kesimpulan, saya ulangi lagi, yang namanya bina adalah kalimat ya yang ditinjau dari segi huruf asalnya. Artinya huruf asalnya apa? Apakah huruf asalnya tidak terdapat huruf elat? Berarti soheh namanya. Kalau terdapat huruf elatnya di mana? Seumpama di fafiil berarti namanya bina misal. Nah, kalau terdapat huruf elatnya di fiil namanya bina ajwa. Kalau terdapat huruf elatnya posisinya berada di dalam fiil maka namanya bina nafis ya, dan seterusnya yang jumlahnya ada 7 itu. Nah, sementara sigot adalah bentuk kalimat yang ditinjau dari segi makna. Yang ditinjau dari segi maknanya. Maknanya bisa sudah terjadi atau sedang terjadi ya, atau pekerjaan, orang yang melakukan pekerjaan, orang yang dikenai pekerjaan, atau maknanya berbentuk makna perintah seperti kalimat fi'il amr dan sampai isim zaman, isim makan dan isim alatnya. Itu maknanya berubah-berubah. Itulah yang dimaksud dengan sigot. Insya Allah nanti lain waktu saya akan bahas apa sih itu bina soheh, bina misal, bina adwah, bina mudo'ah, bina lafif. Yang lafif juga dibagi dua, ada lafif makrun, ada lafif makruk. Kemudian bina mahmud ya, yang jumlahnya ada 7 itu insya Allah lain waktu saya akan membahasnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.